Baik, di sini saya akan mempresentasikan tugas perancangan arsitektur 2, yaitu rumah dosen tata boga dengan usaha kafetaria. Sebelum itu, perkenalkan nama saya Mrevani Patiari Gultem dengan NIM 213020502060 dengan dosen pembimbing Ibu Elis Sri Rahayu STMT. Di sini saya membedah 3 karya desain arsitek, yaitu yang pertama BRG House. BRG House yang berada di Bandung dengan arsitek Tantik Lam. Di sini dapat terlihat denah lantai dasar, sirkulasi ruang dan organisasi ruang, dan di sini juga terdapat tampak. Pada bagian tampak, terlihat memanjang dikarenakan bangunan ini memiliki ruang yang cukup banyak, dan bangunan ini memiliki 2 lantai, serta memiliki tanah yang berkontur, sehingga tampak terlihat pada bagian belakang bangunan lebih pendek daripada bagian depan. Selanjutnya pada gubahan bentuk, bentuk dasar dari bangunan ini yaitu persegi panjang ataupun balok, dengan atap yaitu berbentuk segitiga. Secara arsitektural, bangunan ini memiliki bentuk yang sangat cocok pada lingkungan yang terbuka. Terdapat bangunan yang terpisah juga, namun tetap sama atau menyatu. Yang kedua yaitu ada Ivory House di Seonbukgu, Korea Selatan dengan arsitek Lee Jae. Di sini terdapat set plan dan denah atap. Di sini terdapat denah lantai 1 dan denah lantai 2. Selanjutnya ada tampak depan dan tampak belakang, tampak kiri dan tampak kanan. Dan di sini terdapat potongan. Di sini juga terdapat sirkulasi ruang, denah lantai dasar dan lantai 1. Sini pada gubahan bentuk, bentuk dasarnya yaitu persegi panjang ataupun balok, dan pada setiap sudut atas dikurangi. Dan di sini juga terdapat pintu jendela ventilasi dengan posisi yang sangat unik. Secara arsitektural, bangunan ini memiliki keunikan yaitu dalam bentuk yang sederhana namun memiliki ruang yang terbilang banyak di dalamnya. Selanjutnya yaitu Linaya House yang berada di Ciputat dengan arsitek Delusion. Di sini terdapat denah lantai dasar, denah lantai 1, dan di sini terdapat sirkulasi ruang, dan di sini juga terdapat sirkulasi denah lantai 1, dan di sini terdapat organisasi ruang, dan di sini juga terdapat gubahan bentuk. Bentuk dasarnya itu persegi ataupun kubus, dan pada sudut kubus dikurangi terlihat dari belakang ataupun samping. Secara arsitektural, bangunan ini memiliki keunikan pada bentuk balkon pada lantai 2 yang terlihat yaitu seperti menggantung untuk tempat bersantai. Selanjutnya di sini pada kesimpulan antara presiden 1, presiden 2, dan presiden 3. Di sini yang pertama yaitu program ruang. Program ruang presiden 1 dan presiden 3 lebih banyak daripada presiden 2. Selanjutnya yaitu pada organisasi ruang. Organisasi ruang pada presiden 1, 2, dan 3 berpusat pada ruang utama ataupun pada ruang tamu. Selanjutnya pada pola sirkulasi. Ruangan yang terdapat pada ruang rumah tinggal tersebut memiliki ruang yang umum pada rumah tinggal. Selanjutnya pada bentuk dasar, objek pertama dan kedua menggunakan bentuk dasar persegi, sedangkan pada objek ketiga menggunakan segi 5. Dan pada komposisi bentuk pada objek ketiga lebih rumit daripada objek pertama dan kedua. Sini dapat disimpulkan bahwa bangunan pada presiden 1 didesain secara sederhana namun memunculkan keunikan tersendiri, mulai dari warna, bahan, dan pada bangunan. Untuk presiden 2,
bangunan yang terlihat seperti kotak namun memiliki ruang yang bagus di dalamnya. Untuk Presiden 3, bangunan dengan desain rumah yang kreatif yang menonjolkan desain rumah modern saat ini. Selanjutnya masuk kepada Civitas. Di sini dalam rencana rumah tinggal yang akan saya rancang ini, di dalamnya terdapat 5 anggota keluarga, yaitu ayah, ibu, anak pertama laki-laki, anak kedua perempuan, dan anak ketiga laki-laki. Serta di sini terdapat ruang usaha, yaitu kafeteria, terdapat pemilik usaha, yaitu ayah, manajer, koki, barista, kasir, satpam, dan juga pelayan. Selanjutnya pada jadwal aktivitas di rumah dapat dilihat untuk ayah, ibu, anak pertama, anak kedua, dan anak ketiga. Di sini juga terdapat jadwal aktivitas di kafeteria, yaitu pemilik usaha, manajer, koki, barista, kasir, pelayan, satpam, dan pengunjung. Selanjutnya masuk pada tinjauan. Lokasi site kali ini berada di Jalan Kahayan, Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Indonesia. Site memiliki luas kurang lebih 1.380 meter persegi. Saat ini pada site terdapat sebuah rumah makan. Dan rumah yang dirancang akan dihuni oleh keluarga kecil yang terdiri dari 5 orang, yaitu ayah, ibu, dan 3 orang anak. Selanjutnya pada analisa tapak, pada site kali ini pada bagian utara terdapat bangunan warga. Dan pada site terdapat bangunannya itu rumah makan yang berada di Jalan Kahayan. Pada bagian selatan terdapat bangunan ataupun SD yang mengarah ke Jalan Kapuas. Dan terdapat rumah warga yang terletak di perseberangan dari lokasi site. Dan pada depan simpang yang berada di lokasi site terdapat jalan ke arah Jalan Mentaya. Selanjutnya pada analisa matahari, pada pagi hari matahari terbit dari timur, sehingga intensitas cahaya matahari pada pagi hari masih terbilang rendah, sehingga baik untuk kesehatan. Dan pada siang hari, matahari tepat berada pada atas site yang memiliki intensitas cahaya yang tinggi. Dan pada sore hari ataupun petang matahari terbenam ke arah barat, sehingga intensitas cahaya matahari pada sore hari yaitu sedang. Pada potensi di sini, matahari yang langsung pada site sangat bagus karena tidak terhalang apapun. Terkadang terdapat vegetasi yang dapat menghalangi cahaya matahari pada site. Selanjutnya yaitu analisa angin. Di sini terdapat potensi angin datang dari berbagai arah sehingga bangunan dapat mendapatkan angin melalui sirkulasi yang tersedia. Angin juga terhalang oleh vegetasi yang ada di sekitarnya sehingga menghalang angin yang kencang juga. Dengan adanya pepohonan, angin dapat terhalang sehingga tidak langsung mengarah ke bangunan ataupun site. Selanjutnya yaitu analisa kebisingan. Di sini terdapat intensitas kebisingan pada site. Dengan kebisingan tinggi terdapat pada jalan utama yaitu Jalan Kahayan, dikarenakan di sini terdapat banyak kendaraan yang berlalu lalang, dan kebisingan rendah terdapat pada jalan kecil yang terdapat pada samping site, yaitu dikarenakan kendaraan yang lewat tidak terlalu banyak. Dan kebisingan rendah yaitu dikarenakan jarangnya dilalui kendaraan atau tempat pejalan kaki. Biasanya tuh di sekitar persimpangan begini. Masalahnya, kebisingan dari arah jalan utama sangat mempengaruhi, sehingga bagian depan bangunan yaitu mengarah ke arah jalan kecil, supaya kebisingan tidak mengganggu. Serta vegetasi yang di sekitar bangunan dapat menghambat kebisingan. Selanjutnya yaitu analisa kontur. Terdapat potensi yaitu kondisi tanah sangat bagus karena pada site terlihat lebih tinggi daripada jalan sehingga mengurangi terjadinya seperti banjir karena akan oleh hujan deras.
Selanjutnya yaitu analisa vegetasi. Di sini terdapat potensi vegetasi dapat menghalang angin bahkan debu, sedangkan masalahnya yaitu menimbulkan sampah dedaunan. Di sekitar saya terdapat vegetasi pohon, rumput, dan juga bunga yang dapat berguna bagi pelindung maupun penghias. Di sini terdapat kebutuhan ruang dan furnitur ruang dapat dilihat mulai dari kamar, ruang makan, dapur, kamar mandi, ruang olahraga, laundry atau ruang jemur, ruang keluarga, ruang tamu, teras, gudang, ruang belajar, dan garasi. Di sini juga terdapat kebutuhan ruang atau furnitur pada kafetaria, seperti ruang pemilik usaha, ruang makan, dapur, ruang barista, kasir, dan tempat parkir. Selanjutnya di sini ada bubble diagram. Yang pertama itu saya membuat 3 alternatif. Alternatif pertama dapat dilihat rumah tinggal berada di berdekatan dengan depan rumah tinggal berhadapan dengan depan kafetaria. Pada alternatif kedua dapat dilihat kafetaria berada di pinggir jalan. Selanjutnya pada alternatif ketiga kafetaria berada di belakang rumah tinggal ataupun samping. Di sini terdapat analisa besaran ruang. Dapat dilihat kamar utama, kamar anak laki-laki, kamar anak perempuan, ruang makan, dapur, ruang belajar, teras, ruang tamu, ruang keluarga, kamar mandi, ruang olahraga, ruang cuci, ruang jemur, toilet, gudang, dan juga garasi. Dan pada kafetaria terdapat ruang makan dan minum, dapur, kasir, ruang barista. Di sini terdapat matriks hubungan ruang. Selanjutnya pada blok diagram dapat dilihat terdapat ruang dan posisi ruang. Ini merupakan alternatif pertama, alternatif kedua, alternatif ketiga, dan di sini juga terdapat denah. Di sini sudah terlihat bahwa bagian depan teras saling berhadapan atau saling berhadapan dengan bagian depan kafetaria. Di sini terdapat denah 3D. Ini pada denah lantai dasar dan di sini pada denah lantai satunya. Dan di sini juga terdapat struktur dan konstruksi pada bangunan denah lantai 1 dan di sini denah lantai dasarnya. Di sini selanjutnya pada analisa posisi bangunan terhadap site. Jalan masuk yaitu dari jalan utama, Jalan Kahayan. Rumah tinggal menghadap ke arah jalan kecil. Sedangkan untuk ruang usaha atau kafetaria menghadap ke arah jalan besar. Dan di setiap pinggir bangunan masih terdapat space, sehingga dapat menambahkan seperti vegetasi. Selanjutnya yaitu pada set plan atau lokasi. Di sini terdapat ruang dan ini set plan yang memperlihatkan bentuk atap dan atap yang digunakan. Dan di sini terdapat tampak bagian depan dan tampak bagian belakang. Di sini terdapat tampak bagian kiri dan tampak bagian kanan. Dan di sini juga terdapat potongan AA dan juga potongan BB. Baiklah, sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.